Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Workaholic Channel. Kali ini akan memperbaiki satu buah freezer box merek Maspion dengan tipe atau kapasitas 300 liter. Keluhan dari freezer box ini adalah tidak dingin sama sekali. Oke, langsung saja kita buka penutup samping di bagian kompresor, kemudian cek semua kabel-kabel. Oke, di sini tidak ada yang putus. Lalu colok dan ya, kompresor start dengan baik, ampernya normal. A few moments later. Dan setelah 5 menit kemudian saya memeriksa pipa kondensor di sini, pipa jalur kondensor di bagian ini hangat, tapi filter tidak atau belum hangat. Dinding freezer bagian dalam tak ada tanda-tanda akan dingin, hanya ada suara desis sedikit sekali. Dan dinding bagian belakang dan depan freezer ini juga tidak hangat, tapi jalur kondensor yang pertama di sini lumayan hangat. Oke, kita cabut saja. Saya akan periksa lebih lanjut apakah freezer ini mengalami kebocoran atau mampet di pipa kapiler. Saya potong pipa kapiler di dekat filter, kemudian potong kembali menggunakan pemotong kapiler di sini. Ya, di sini tidak ada hembusan sama sekali. Kemudian saya kembali memotong kapiler di dekat filter. Oke, di sini semburan freon sangat kuat. Dari situ saya menganalisa bahwa freezer box ini tidak mengalami kebocoran, tapi mampet di pipa kapilernya. Oke, saya akan mencoba untuk membersihkan jalur pipa kapiler yang mampet dengan memasang pentil di pipa hisap. Tadi saya sudah memotong jalur pipa hisap dan memasangkan pentil di situ. Kemudian saya menggunakan kompresor AC yang saya sudah modifikasi untuk mencoba mendorong kotoran atau oli di pipa kapiler. Kemudian masukkan metil setengah botol ke pentil yang atau jalur dari pipa balik evaporator. Kemudian pasang selang manifoldnya dan kita nyalakan kompresor AC-nya. Kemudian cek ke ujung pipa kapiler. Ya, di sini sudah mulai ada terasa sedikit hembusan. Oke, hembusannya semakin lama semakin kuat, semakin kencang. Saya akan sumbat terlebih dahulu dan membiarkan jarum manifold naik sampai di angka 250 PSI. Setelah itu potong kembali. Ya, di sini hembusan semakin kencang. Oke, di tahap ini saya rasa sudah cukup. Kompresor AC akan saya lepas dan saya akan ganti dengan freon R410. Jadi selang manifold di kompresor tadi saya lepas dan saya pasang kembali ke freon R410 untuk kembali membersihkan
atau menembakkan freon ke jalur tersebut, ke jalur pipa hisap, tembus ke pipa kapilernya. Oke, setelah dirasa cukup dan meyakinkan bahwa sudah tidak mampet lagi, pipa kapiler sudah bersih, kita stop, kita tutup freon R410 nya. Setelah itu kita lakukan pengerjaan atau isi freon seperti biasanya. Inti dari video ini hanya untuk membagikan pengalaman bagaimana solusi untuk kapiler yang mampet tanpa harus mengganti kapiler terlebih dahulu. Oke, pentil yang kita pasang di pipa hisap atau pipa balik tadi kita lepas kembali dan kita sambung kembali ke tempatnya, ke jalur yang semula. Ini adalah jalur pipa kondensor. Saya pasangkan sedikit pipa tembaga yang nantinya akan disambungkan dengan filter baru. Proses pengelasan atau penyambungan kembali jalur pipa hisap yang dipotong tadi. Kemudian memasang pentil di jalur pengisian freon, dan sebelum memasang filter baru, freezer dinyalakan terlebih dahulu. Kemudian di bagian ujung pipa kondensor yang akan dipasang filter, kita press terlebih dahulu, tutup buka, tutup buka. Oke, setelah dirasa cukup, freezer kita matikan kembali dan mulai memasang filter yang baru. Setelah filternya dingin, kita lanjut ke proses vacuum body. Kita nyalakan freezernya, kemudian masukkan metil secukupnya dan kita tunggu sampai gelembung di sini habis. A few moments later. Oke, setelah gelembungnya sudah tidak ada lagi, itu menandakan bahwa udara dalam unit sudah habis. Juga bisa menandakan bahwa unit ini tidak mengalami kebocoran pipa di dalam bodinya. Lanjut kita pasang selang manifold, buka keran freon sedikit, kemudian tutup pipa kapiler vakum di sini. Kemudian kita las, pastikan tidak ada kebocoran di ujungnya. Kemudian lanjut kita melakukan pengisian sampai di tekanan 10 PSI. Sesekali mengecek filter, jalur pipa kondensor, dinding depan, freezer dan belakang. Oke, di sini sudah mulai hangat. Tekanan freon sudah masuk sebanyak 10 PSI. Kita cek ke bagian dalam freezer. Ya, di sini salju sudah mulai tampak di sekeliling dinding freezer. Dan di sini saya hanya akan mengisi sebanyak 12 PSI karena saya menggunakan pentil. Jika memang kurang, bisa kita tambahkan nanti. Oke, saya anggap pekerjaan kali ini sudah selesai. Jika misalkan tidak ada komplain dalam 10 hari ke depan, saya sendiri yang akan
balik ke tempat ini untuk mengecek perkembangan freezernya. Oke, 10 hari setelah pengerjaan freezer box tersebut, saya tidak menerima telepon atau komplain dari pemilik freezer. Jadi saya berinisiatif untuk datang sendiri ke tempat ini untuk melihat perkembangan atau hasil dari pekerjaan yang kita lakukan 10 hari yang lalu. Oke, di sini menurut pemilik freezernya hanya dinyalakan pada saat dibutuhkan atau barangnya berlebih, karena dia memiliki banyak freezer. Tapi di sini lumayan kita bisa lihat hasilnya. Katanya freezer ini baru nyala 1 jam yang lalu, karena kebetulan barang baru banyak yang datang dan freezernya dipakai kembali. Ya, di sini es sudah rata dari atas sampai ke bawah. Oke, sahabat semua, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.